setelah itu kami juga mendapatkan kejanggalan-kejanggalan dan ini harus saya sampaikan ya. Penarikan mobil itu di tahun 2024 ya itu bulan Juni ya. Juni 2024. Sedangkan ibu ini baru datang melaporkan kejadian tentang penggelapan di tahun 2025. Artinya sudah beberapa bulan berlalu baru datang lapor di sini begitu. Kami tidak menyalahkan, itu haknya pelapor. Tapi bisa teman-teman bayangkan sendiri ya kan, bagaimana waktu yang berjalan sejauh ini, lo tiba-tiba ingat barang dan lapor begitu. Sudah berjalan beberapa bulan. Kemudian faktanya lagi berikut, bahwa ada berita acara dari pihak mana Adira itu, yang mana barang-barang yang ada di dalam mobil semuanya diserahkan kepada pihak dari Ibu Dia ini, penguasa kendaraan, dengan adanya surat pernyataan begitu. Surat pernyataan penitipan agunan ini ke Adira ya, dengan ditandatangani oleh pihak Ibu Dia sendiri. Ini tanda tangannya beliau, dan sudah dikonfirmasi ya, dikonfirmasi dalam keterangannya sudah mengiyakan iya ini tanda tangannya dia. Artinya surat ini dengan ada materai juga berkekuatan hukum, beliau menandatangani. Nah setelah di cross check nanti bilang, saya tidak pernah menandatangani lagi, ini bukan tanda tangan saya, ya kayak begini. Ya kami tetap sesuai dengan apa faktanya yang kita temukan, bahwa yang kita temukan ini, kita cross check, ini tanda tangan ibu, iya, awalnya iya, habis itu berubah lagi, tidak pernah tanda tangan, ini bukan tanda tangan saya, ini lari ke arah lain lagi. Nah kita lihat dulu, awalnya beliau lapor tentang laporan penggelapan mobil ya, tetapi setelah dalam pemeriksaan berubah ke hilangnya barang di dalam mobil lagi. Nah jadi keterangan ini akhirnya tidak persesuaian begitu, tidak sinkron. Nah ini supaya teman-teman media juga bisa pemberitaan berimbang ya teman-temannya. Kami juga tidak mungkin mau ngapain juga perkara seperti ini kan begitu. Tahapannya masih di tahapan penyelidikan. Kemarin Ibu Dia datang ke sini dengan penasihat hukum. Saya bilang bagus, ayo kita sampaikan supaya hak-hak hukum atau apa sebagai warga negara beliau bisa kita sampaikan. Dan ternyata saya menyampaikan kepada penasihat hukum, dan penasihat hukum menerima itu, bahwa rangkaian penyelidikan saya tunjukkan dengan alasan-alasan kami melakukan penghentian penyelidikan. Perkara ini kami hentikan penyelidikan karena ya tidak memenuhi bukti begitu. Dan itu bukan saya yang memutuskan, hasil gelar perkara ya, hasil gelar perkara. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada, jadi barang yang ada di dalam mobil ini hanya ini aja. Ini yang disuruh ambil oleh Ibu Dia, menyuruh pembantunya untuk mengambil barang ini. Nah barang-barang. Oke, selamat sore. Saya jelaskan dulu, saya adalah Justinus Doni Irwan Ngari, kuasa hukum dari Ibu Dia Soekarni Marga Ayu, yang saya peroleh tanggal 1 September tahun 2025 terkait kasus laporan mendampingi klien saya terhadap laporan nomor LPB 125/8/2025 SPKT. Ini surat kuasa saya. Nah, terkait kemarin pada tanggal 31 Desember yang surat itu tahun 2025, klien saya mendapatkan SP2AP 3 hari setelah tanggal yang dituangkan dalam format surat tersebut, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Di dalam surat itu disampaikan di poin ketiga untuk diberitahukan kepada saudara bahwa telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 15 Desember tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Sika dan diikuti oleh KBO Reskrim Polres Sika, Kasikum Polres Sika, para Kaur dan para Kanit Reskrim. Di mana hasilnya pimpinan dan seluruh para peserta gelar perkara sepakat untuk menghentikan proses penyelidikan
dan laporan polisi penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dengan alasan tidak cukup bukti dikarenakan tidak adanya saksi yang membuktikan terkait barang tersebut benar berada di dalam mobil tersebut. Artinya tidak terbukti adanya suatu tindak pidana yang dilaporkan sesuai dengan definisi penyidikan. Kita menghormati itu. Kemudian saya ingin mengajukan langkah hukum selanjutnya adalah mengajukan keberatan sesuai dengan surat edaran Kapolri, ya kan? Dan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Kasat langsung, diterima, ya kan? Dan Pak Kanit sudah saya jelaskan, kita akan ajukan. Tapi saya menunggu berdiskusi dengan klien saya. Oke, selanjutnya di sini memang saya coba membaca berita dari Pos NTT ya, NTT Pos. Dalam berita yang dimuat pada tanggal berapa nih? Tanggal 13 Januari, ya kan? Di sini ada satu kalimat, satu paragraf tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kasat perihal alasan penahanan non-finance. Terjadi eksekusi menemukan ada dokumen somasi bla bla. Selanjutnya dalam pemberitaan ini Kasat Reskrim menyebut polisi juga mengantongi bukti surat pernyataan penitipan agunan bermaterai ditandatangani oleh Ibu Dian Sukasih. Penitipan pernyataan dalam penandatangan agunan itu, sepengetahuan saya, sepengalaman saya, ya sebelumnya saya bekerja di perusahaan pembiayaan, jika seseorang mengagunkan barang jaminannya dalam bentuk BPKB itu diserahkan pada tanggal kredit tersebut. Artinya apa? Berdasarkan kopi, mari kita sama-sama dudukan perkara ini agar terang, alat bukti yang kita peroleh juga sesuai dengan syarat bagaimana kita mendapatkan alat bukti itu. Ya. Kalau terkait SP2HP itu teman-teman pos hukum menilainya seperti apa? Bahwa itu SP2HP itu kan kewajiban memberitahukan hasil penyidikan kepada kami, ya toh, dan saya tidak mempersoalkan karena ketika penyelidikan itu dihentikan ada upaya hukum yang harus kami lakukan, yaitu dengan cara mengajukan keberatan kepada atasan penyidik yang lebih tinggi. Itu sesuai dengan perintah dari surat edaran dari Kapolri. Ya. Langkah selanjutnya kami melakukan keberatan, ya kan? Keberatan agar perkara bisa dibuka kembali dengan kami menemukan alat bukti baru agar penyelidikan ini bisa dilanjutkan, ya. Bukan berarti hari ini mungkin saya minta maaf kekeliruan dalam menafsir, namanya beliau, ya. Ya, dia mengaku bahwa ketika dia bertemu sama saya dipikir dari awal penyidikan dihentikan. Tapi sudah saya jelaskan bahwa penyelidikan bisa dilanjutkan jika kita sudah mempunyai alat bukti baru, kita ajukan surat resmi secara tertulis seperti arahan Pak Kasat itu, ya kan? Pak Kasat silakan, saya sudah bertemu dengan Pak Ridi juga, Pak Kanit juga, secara tertulis Pak Don, biar dibuka lagi gelar perkara khusus yang dihadiri oleh para pihak atau dibukakan kembali proses penyelidikan terhadap laporan klien saya. Itu aja. Saya foto. April tahun 2025 itu pun diminta oleh kuasa hukum, oleh tim kuasa hukum kami dengan surat resmi. Buat di mana saya nggak tahu, jadi saya nggak. Ini ditandatangan oleh petugas penarik dan juga bagian gudang. Nah, ini bagian gudang ini akan tanda tangan ketika unitnya sudah masuk gudang, ya. Jadi tanda tangan dulu 2 orang penarik, baru masuk ke gudang akan ditandatanganin. Dia melakukan checklist dobel, dia lakukan checklist mengulangi. Jadi istilahnya begini, verifikasi. Tanpa ada. Gitu, mungkin saya pikir apakah checklist pada waktu itu apakah hadir juga pemilik kendaraan? Gini, checklist ini kan sudah diterangkan bahwa debitur tidak ada. Debitur tidak ada, ya? Karena pada saat itu debitur kan sudah merasa nyaman, dia menitipkan kendaraan itu di kantor polisi. Atau dia pulang, ya kan? Tidak. Oke. Pertanyaan saya, checklist ini berarti kuasa hukum juga tidak tahu, ya, bahwa objek dilakukan checklist ini di mana? Apakah di kantor polisi atau di gudang Adira? Saya nggak tahu, tapi tempusnya saya tahu, waktunya saya tahu karena berdasarkan bukti surat yang saya terima. Oke. Kalau waktunya dilakukan di mana saya nggak tahu. Tapi kalau yang tanda tangan ini, yang tanda tangan terakhir berarti di gudang. Di gudang, ya? Di gudang. Oke. Yang tanda tangan terakhir karena dia penerima Bapak Klaran, itu kan dia kepala gudang Adira. Cabang Momere. Sebelum penarikan itu sudah ada somasi. Nah, sebelum penarikan berarti dari pihak leasing itu akan mengeluarkan somasi 1 ketika debitur terbukti debitur wan prestasi atau gagal bayar, ya. Berarti klien saya itu macetnya 3 bulan. Mau jalan ke 3 bulan. Somasi 1, somasi 2, somasi 3. Pertanyaan saya sederhana. Somasi itu diberikan kepada siapa? Kepada debitur atau cuma ditaruh di rumah yang rumahnya kosong? Tanda terimanya ada tidak? Tanda terima ada tidak? Pernah nggak diterima oleh klien saya?
Ya, karena sampai hari ini klien saya tidak pernah menerima namanya somasi itu. Oke, saya lanjutin lagi. Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen ada frase yang menyebutkan, ya. Ada nih dalam frase ini. Saya lupa, saya buka. Nanti silakan teman-teman lihat. Ketika debitur tidak menerima somasi itu yang diberikan kepada debitur, kepada keluarga tidak ada informasi bahwa ada somasi, ya, Adira bisa melakukan pengiriman somasi secara elektronik. Ada ini. Itu dilakukan. Nggak ada. Nomor handphone klien saya nggak pernah diganti kok. Sekarang Adira punya somasi, tanda terima enggak? Terima sama siapa? Diserahkan nggak kepada pihak penyelidik? Kalau somasi kan bisa disita kapan saja, bos. Nah, diterima nggak? Tanda terima klien saya itu menerima somasi, sehingga dengan somasi itu kan surat teguran. Dari surat teguran, isi surat teguran itu berarti dengan ada sudah ditegur, dia melakukan kewajibannya dia. Karena tidak diterimanya surat somasi, makanya hari ini klien saya merasa tidak menerima, sehingga dia tidak pernah tahu dia harus bayar berapa dan bayarnya di mana. Kalau sekarang alat bukti somasi, pertanyaan saya sederhana. Somasi itu diterima nggak oleh klien saya? Kalau tidak diterima klien saya, keluarganya terima siapa? Dikasih nggak sebagai alat bukti dari pihak Adira kepada penyelidik bahwa somasi sudah diterima? Bagaimana klien saya yang bermasalah kasih somasi tidak disampaikan? Jadi ada beberapa alat bukti yang harus diuji ini. Iya. Termasuk somasi-somasi. Termasuk somasi. Klien saya tidak pernah menerima somasi itu. Jadi ada somasi, surat yang tadi Pak Kasat sampaikan itu. Ya. Jadi itu memang harus diuji nih. Bukan harus diuji gini. Kalau kau kasih somasi sama siapa? Sama keluarga. Keluarga pernah menyampaikan. Jika itu tidak terima, tanya somasi ibu pernah terima enggak? Ya. Padahal ada media yang dipakai oleh pihak Adira itu somasi bisa dikirimkan melalui media elektronik. Ada pasalnya di sini saya baca. Masih saya harus lupa lagi. Nanti saya gali. Saya pernah baca ini pasal. Ya. Itu tidak dilakukan Adira. Nah, sekarang kalau Adira bilang kalau Adira katakan bahwa somasi kami sudah dikirimkan, diterima sama siapa? Terus pada saat penarikan itu pernah menyampaikan Bibi kan sudah pernah terima somasi atau belum? Debitur sudah terima somasi atau belum? Ya pada saat itu debitur menyatakan bahwa saya tidak pernah terima somasi. Terus langkah-langkah hukum Adira habis. Cuma kasih, tidak diekspos. Kalau klien saya di Maumere. Klien saya ini kan dia kan pengusaha rombengan. Di dalam, kalau saya baca kopi kontrak itu, dia menjalankan usaha rombengan keliling. Nah, gitu loh. Klien saya tahu kok. Gitu loh. Kalau alat bukti somasi, ibu pernah lihat nggak somasi ini? Ibu pernah terima? Ada tanda terima? Kan biasanya begitu. Saya membela klien saya di perbankan mau di perusahaan pembiayaan, ketika ada somasi, klien saya mengakui, ya saya menerima somasi. Tapi saat ini tidak. Saya klien tidak pernah terima somasi itu. Begitupun di media elektronik. Iya, tidak ada. Kemarin ada kesetunjuk Nah, somasi Siapa kesetuju? dari kepolisian. Oh, iya mereka bilang Ada pokoknya tanda tangan semuanya saya? ada Tidak. Tidak, pembuktiannya kepada wartawan tuh ada kesetunjuk. oke, lalu kemudian teman-teman, hari sampai dengan hari H pun di dalam sistem pembiayaan itu, ketika kita melakukan AYD, akun yang dikuasai, atau kita melakukan pelelangan secara sistem, sebelum melakukan pelelangan itu, debitur wajib menerima surat informasi bahwa unitnya mau dilelang. Nah, surat itu kapan diperolehnya? Pada saat kita melakukan taksasi atau melakukan AYD, pre-termination di sistemnya leasing, itu akan keluar ada 3 rangkap. 1 rangkap buat departemen inventory, 1 rangkap buat cabang, dan 1 rangkap diserahkan kepada debitur untuk menyampaikan bahwa unit itu akan dilelang. Sampai hari ini klien saya tidak pernah terima surat itu. Mungkin Pak Kuasa Hukum, saya tanya dulu sedikit terkait dengan penitipan mobil di Polres itu, apakah waktu itu dilakukan checklist barang-barang? Oke, pertanyaan ini cukup menarik bagi saya. Gini, checklist pasti dilakukan. Checklist dilakukan karena ini bukti checklist. Namanya BSTK, BSTBJ, berita acara serah terima kendaraan, nomornya juga jelas. Ini ada, tapi tidak ditandatangani oleh klien saya. Nah, apakah mungkin saya langsung potong dulu? Apakah setelah mobil itu dititipkan di sana dan selang itu, pada waktu itu juga BSTK-nya keluar atau bagaimana? Ya langsung hari itu tidak. Kalau berdasarkan aturan, prosedur mekanisme BSTK ini kan berita acara setelah terima, berarti ada penyerahan. Oke. Pertanyaan saya berarti di sini kan ditulis PK tidak mau tanda tangan. Berarti kan PK tidak menginginkan. PK tidak mau tanda tangan berarti dia tidak mau menginginkan untuk menyerahkan unit itu. Nah, tetapi keadaan pada saat itu kan dilakukan BSTK ini, saya nggak tahu dilakukan di mana nih. Karena klien saya sudah pulang tuh. Saya nggak bisa bilang di Adira, nggak bisa bilang di kantor polisi.
Karena klien saya tidak tahu, BSTK kan saya punya klien baru terima tanggal 21 tahun kemudian. 1 tahun kemudian ya. Lokus dan tempus saya nggak tahu. Tempusnya saya tahu, tanggal 26 Juni, tapi lokusnya saya nggak tahu. Nah, itu silakan tanya ke pihak Adira, silakan tanya. Mereka yang berwenang untuk menyatakan ini. Sehingga clear. Ini bukti loh, ini BSTK. Checklistnya dilakukan. Checklist terhadap barang. Barang-barang yang dijadikan dari mobil, berarti dari ban semuanya dijadikan agunan, toh? Oke. Gitu loh. 2025, 28 Juni, setahun kemudian. Setahun kemudian, Saya minta ya? dengan surat resmi. Apakah di dalam checklist itu terdaftar barang-barang berharga milik Ibu Dia? Oh enggak, gini, checklist itu cuman standar SOP-nya itu cuma menyangkut yang kita biayain, berarti kendaraan. Oke. Barang-barang yang ada di dalam itu kan tidak bisa di checklist dong, Oke, kan tidak oke. dibiayai. Tidak dibiayai. Oke. Oke. Gitu loh. Tapi saya tidak tahu kapan checklist, saya nggak tahu. Oke. Nah, seperti itu.